Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung sebagai member di channel yang masih berkembang ini. Dukungan kalian sangat berarti. Kalau ada yang ingin mentraktir Mimin Kopi, bisa langsung klik link Saweria di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke videonya. Adegan berpindah ke Guild Guardian. Di dalam ruangan yang dipenuhi tumpukan berkas, tampak dua anggota guild, Sion dan Anna, sedang sibuk menyortir dokumen. Anna menghela napas lelah. Banyak sekali dokumen yang harus disetujui. Di mana Guildmaster sekarang? Keluhnya. Sion menjawab sambil terus memilah berkas. Mungkin dia sedang membuat masalah di suatu tempat. Ia lalu menambahkan, apa laporan akuntansi untuk setengah tahun ini ada di tumpukan itu juga? Anna mengangguk. Ya, ini dia. Saat menyerahkan sebuah buku tebal, tanpa sengaja tangan mereka bersentuhan. Seketika keduanya salting, saling bertatapan dengan wajah memerah. Berkat bantuanmu, semuanya jadi lebih mudah, ucap Anna malu-malu. Sion mencoba tetap tenang. Tak perlu dibicarakan, kita harus menyelesaikan ini secepatnya, supaya bisa pergi berkencan. Saat jarak mereka makin dekat dan seolah akan berbagi ciuman pertama mereka, tiba-tiba pintu terbuka. Seoyeon dan Seokwon masuk begitu saja, langsung memecah momen romantis itu. Sementara itu, di tempat lain, Hyunwoo telah tiba di atas bahtera milik Nuh. Pria tua itu menyambutnya dengan senyum ramah. Jadi kau datang langsung, aku yakin kau kelelahan setelah semua pertarungan itu. Hyunwoo mengangkat bahu. Menyelesaikan masalah lebih cepat, lebih baik. Ia menyerahkan sebuah item berkilau. Ini barang yang ditinggalkan oleh mediator. Mata Nuh membelalak pelan. Repository key, kau benar-benar mendapatkannya. Jadi, orang itu benar-benar seorang mediator. Hyunwoo mengangguk, tapi raut wajahnya masih menyimpan keraguan. Namun, kondisinya sangat lemah. Meski dia mengembangkan achievement, climber itu tampak menyimpang. Nuh menjawab pelan, achievement yang dikembangkan, ya, mediator memang mencoba menciptakan achievement luar biasa, tapi sayangnya itu bukan pencapaian miliknya sendiri. Bahkan dengan metode khusus, tubuhnya pasti menanggung dampaknya. Hyunwoo mendesah. Kenapa semua yang berhubungan dengan menara ini selalu berakhir sinting? Lupakan. Lalu, bagaimana item ini membantuku? Nuh tersenyum samar. Akan kujelaskan nanti. Untuk sekarang, lebih baik kau pergi dulu ke tempat penyimpanan. Cooldown-nya hampir selesai. Jadi, sebaiknya kau ke sana dulu. Hyunwoo memperhatikan item di tangannya. Repository key. Tempat penyimpanan, ya, kurasa aku cukup penasaran. Dengan mantap, ia mengangkat kunci itu. Enter. Seketika tubuhnya diselimuti cahaya dan teleportasi pun terjadi. Hyunwoo kini berada di tempat asing. Di sekelilingnya berdiri patung-patung yang tak asing. Tapi ini bukan sembarang patung. Ia mengenali wajah-wajah mereka. Semua adalah climber yang pernah ia kalahkan. Ia berjalan perlahan, menyusuri barisan patung itu. Di antaranya ada patung Pegasus yang sekilas tampak seperti pahatan biasa, namun Hyunwoo bisa merasakan itu adalah mayat sungguhan yang dibalut dengan sihir pelestari. Lebih dalam lagi, ia menemukan patung Sun Wukong, Jeon Wuchi, dan Ice Spirit. Tampaknya semua orang yang mati di dalam menara dikumpulkan di sini. Itu adalah suara Sun Wukong. Di sampingnya, Azure Dragon menimpali. Aku yakin, soalnya aku juga melihat mayatku sendiri. Hyunwoo menoleh. Mana? Azure Dragon menunjuk ke atas. Lihatlah ke langit-langit. Hyunwoo mendongak dan terpana melihat patung naga raksasa menggantung di atas. Mereka mengumpulkan semua mayat di sini, tanpa membedakan ras, lanjut Azure Dragon. Sebelum sempat menyelidiki lebih jauh, waktu habis. Hyunwoo dipaksa keluar dari tempat itu. Kembali di bahtera Nuh. Apa kau sudah mengunjungi tempat penyimpanan? Tanya Nuh. Hyunwoo mengangguk. Tapi, di sana hanya ada mayat climber. Bagaimana itu bisa membantuku? Nuh memejamkan mata sejenak, lalu berkata, untuk sekarang memang tidak bisa, tapi bagaimana kalau mereka bisa menjadi rekanmu? Hyunwoo mengernyit, terkejut. Apa? Nuh menyerahkan sebuah bola kristal berwarna hijau. Ini item yang bisa membuat itu terjadi. Hyunwoo memegangnya dengan antusias. Lalu, bagaimana caranya? Nuh menjawab, pertama,
kau harus membujuk mereka untuk menjadi rekanmu. Setelah itu, masukkan kesadaran mereka ke dalam permata ini, lalu kembali ke tempat penyimpanan. Hyunwoo terdiam. Membujuk dengan menghajar mereka begitu? Nuh tertawa kecil. Sebaiknya dengan percakapan. Hyunwoo mendesah panjang. Jadi tidak ada cara lain ya? Tidak ada. Hyunwoo mengangkat alis, lalu berkata dengan nada getir. Sudah kuduga ini tidak akan berjalan lancar. Baiklah, beritahu aku semua detailnya. Bagaimana cara membangkitkan climber? Nuh menatap serius. Caranya tidak sulit. Kau harus membujuk mereka memasuki ruang imajiner. Setelah itu, kesadaran mereka akan terikat dengan permata ini. Camkan satu hal, yang terpenting adalah membujuk. Hyunwoo hanya bisa tertawa pelan. Membujuk, ya, apa itu bisa dilakukan? Saat tengah berpikir, Hyunwoo tiba-tiba teringat sesuatu. Ia bergumam, benar juga. Aku cukup membangkitkan Azure Dragon dan Sun Wukong. Karena kami sudah lama bersama, membujuk mereka seharusnya lebih mudah. Lagi pula, mayat mereka juga ada di ruang penyimpanan itu. Nuh menatapnya sejenak, lalu bertanya, apa kau tidak keberatan dengan itu? Hyunwoo terlihat bingung. Kenapa memangnya? Nuh menjelaskan dengan tenang. Kau membuat kontrak dengan petapa agung, bukan? Kalau dia dibangkitkan kembali, achievement miliknya akan kembali pada pemilik aslinya. Itu berarti kau tak bisa lagi menggunakan achievement petapa agung. Hyunwoo mengalihkan topik dengan cepat. Kalau begitu, bagaimana dengan Azure Dragon? Dia memberimu semuanya, jadi jika dia dibangkitkan, dia tidak akan punya satupun achievement. Dia akan bangkit sebagai sosok biasa, tidak akan banyak membantu dalam pertempuran, jawab Nuh. Kecuali, tentu saja, kau mengembalikan achievement yang sudah diberikan padamu. Hyunwoo menggaruk kepalanya dengan canggung. Aku masih butuh kekuatan naga biru. Jadi, kurasa itu belum bisa. Ia meletakkan kepalanya di atas meja, frustrasi. Kupikir masalah akan selesai kalau aku membereskan salah satu penanggung jawab menara, tapi kenapa malah muncul masalah baru lagi? Nuh tersenyum tipis. Demi mengubah menara dan melawan mediator, pasti akan ada banyak rintangan. Anggap saja ini langkah awal yang kau ambil lebih cepat dari jadwal. Hyunwoo menggertakkan giginya. Lalu, bagaimana aku membujuk orang-orang keras kepala itu? Nuh menenangkan. Jangan terlalu khawatir. Aku akan membantumu memikirkan cara membujuk mereka semua, kecuali 2 yang sudah bersamamu sekarang. Hyunwoo tiba-tiba teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, Ave, bagaimana? Apa kau menemukan ruang sistem? Nuh menggeleng pelan. Belum, tapi aku dapat petunjuk. Maaf, beri aku waktu. Yang lebih penting sekarang, aku sudah menyelesaikan item yang kau minta. Ia menyerahkan sebuah alat kecil bercahaya. Ini adalah teleportation device. Dengan ini, kau bisa langsung ke Bahtera tanpa harus repot mengumpulkan sumber Archeon. Hyunwoo menghela napas lega. Akhirnya, satu masalah selesai. Dengan pikiran sedikit lebih tenang, Hyunwoo pulang ke apartemennya. Ia bersantai, memainkan ponsel, sambil berbincang santai dengan Sun Wukong dan Azure Dragon, yang kini hanya eksis sebagai kesadaran dalam dirinya. Sun Wukong menyelutuk, kau tahu kan? Kalau aku hidup kembali, kau tak bisa lagi menggunakan achievementku. Azure Dragon menimpali. Aku juga begitu. Hyunwoo menyandarkan tubuhnya, lalu berkata, tapi, apa kalian tahu kalau tubuh asli kalian masih berada di Bahtera? Sun Wukong menjawab, waktu kita ke sana dulu, aku merasa tempat itu seperti dilindungi oleh pengganggu sinyal aneh. Hyunwoo berpikir dalam hati. Jadi mereka juga merasakan hal yang sama saat aku dibatasi. Bagaimanapun, apa tidak ada cara lain untuk menyelamatkan kalian tanpa harus kehilangan achievement kalian? Sun Wukong tersenyum kecil. Ada satu cara. Ingat Awan Kinton? Kau cukup mendapatkan achievementku lagi, seperti sebelumnya. Hyunwoo mendesah. Jangan bercanda. Azure Dragon ikut menyahut. Aku mungkin punya cara lain, tapi sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, pintu apartemen terbuka. Seo Yeon dan Gumiho masuk. Seo Yeon langsung bertanya, apa kakak sudah menyelesaikan urusannya? Hyunwoo mengangguk. Kenapa? Baguslah, aku ingin bicara. Apa yang mau kau bicarakan? Seo Yeon menggigit bibirnya, lalu mengutarakan, 2 minggu lalu, tiba-tiba statusku meningkat drastis.
Apa kakak tahu penyebabnya? Hyunwoo menggeleng. Aku tak tahu, bukankah memang sudah waktunya meningkat? Tapi aneh, peningkatannya terlalu besar dalam waktu singkat, gumamnya. Biasanya, di luar menara perkembangan akan melambat. Hyunwoo mengernyit. Apa engkau sudah tanya Sion? Seoyeon mengangguk. Dia juga bingung, statusnya meningkat begitu saja. Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan aku membunuh mediator. Tapi baru seminggu sejak itu, tak seharusnya efeknya muncul secepat ini, pikir Hyunwoo. Seoyeon memecah lamunannya dengan pertanyaan tak terduga. Ngomong, kakak punya tipe ideal seperti apa? Hyunwoo terkejut. Ia menatap Seoyeon, penuh tanda tanya. Apa dia menyukaiku? Apa maksudmu? Tanyanya hati-hati. Seoyeon membantah dengan cepat. Bukan begitu. Lalu kenapa tanya begitu? Seoyeon menatap tajam. Jawab saja. Hyunwoo berpikir sejenak. Tipe ideal? Apa aku punya? Beberapa detik hening, lalu tiba-tiba Hyunwoo mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sesuatu. Ekspresinya berubah drastis, terkejut dan berkeringat dingin. Adegan berpindah ke Bahtera. Di sana, Nuh sedang bergumam sambil berdiri di dekat lingkaran sihir. Entah Hyunwoo sudah memutuskan siapa yang akan ia selamatkan. Ia menggambar sesuatu di atas lingkaran sihir, menyempurnakan simbol tersebut. Tiba-tiba, sebuah status window muncul. Kenapa kau tidak menemui Hyunwoo, Ahvi dari ruang sistem? Sebuah suara misterius menjawab dari balik cahaya. Aku akan menemuinya ketika waktunya tiba. Jadi, jangan katakan apapun padanya. Di tempat lain, di rumah Miryong, sang wanita tampak cemas menunggu. Tak lama, Seoyeon masuk. Miryong langsung bertanya. Jadi, sudah kau tanyakan tipe ideal master? Seoyeon berkeringat dingin. Lalu dengan ekspresi canggung, menunjukkan layar ponselnya. Melihat isi layar itu, Miryong terdiam, lalu membelalak dengan ekspresi terkejut, sama seperti Seoyeon sebelumnya. Dalam hati, Miryong berkata, jadi ini, tipe wanita yang disukai master. Di tempat yang tidak diketahui keberadaannya, seorang pria membungkuk melapor kepada sosok yang dipenuhi aura ungu pekat. Lantai 12 dan 13, dua lantai penting dalam struktur itu, telah tertutup secara tiba-tiba. Sosok berwibawa itu menyipitkan mata, ekspresinya muram. Kenapa bisa terjadi? Gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Pelapor menjawab, kami belum menemukan alasannya. Tapi, seperti yang Anda ketahui, hanya satu orang yang memiliki wewenang untuk menutup lantai. Ucapan itu tak sempat selesai. Sosok itu tiba-tiba menegang, matanya menyipit saat seberkas bayangan muncul dalam benaknya. Siluet itu menyerupai Ave. Dia bergumam, jadi dia masih di sana. Kupikir kami sudah menyingkirkannya, dan sekarang dia bekerja sama dengan irregular. Nada suaranya berubah, penuh ketertarikan. Pelapor terkejut. Apa maksud Anda? Aku sudah bilang, jawabnya. Aura kelam bergetar ringan. Sampai irregular itu mencapai tempat ini, aku tidak akan bertindak. Tugasku hanya menunggu. Tapi kemudian, ia melanjutkan. Namun sekarang, terlalu banyak ampas yang berkumpul di sekitarnya. Sepertinya dia menyadari bahwa kau akan segera turun ke dunia. Jadi dia mencoba mengulur waktu, memblokade lantai-lantai itu. Dia berdiri perlahan, aura ungunya berdenyut seolah menyambut keputusan barunya. Baiklah, kali ini, aku akan membantumu. Hanya sekali. Pelapor menelan ludah. Apa Anda benar-benar akan turun tangan? Sosok itu menyeringai. Kita akan bergerak ke tempat lain. Sementara itu, di apartemen Hyunwoo, ia duduk serius berhadapan dengan Azure Dragon. Mereka melanjutkan percakapan yang sebelumnya sempat tertunda karena kedatangan Seoyeon dan Gumiho. Azure Dragon membuka suara. Masih soal achievementku. Ada satu cara agar kau tetap bisa menggunakannya meskipun aku dibangkitkan. Hyunwoo menatapnya penuh minat. Ada ilmu gaib yang memungkinkanmu mempelajari achievement milikku dengan cara melampaui batas ruang dan waktu. Kita akan menggunakan susunan sihir untuk memecah jiwamu dan melatihmu secara bersamaan. Hyunwoo membayangkan dirinya terpotong-potong. Azure Dragon langsung meluruskan. Bukan tubuhmu, tapi jiwamu. Misalnya, kalau jiwamu dipecah menjadi 5 bagian, kau bisa mempelajari 5 achievement sekaligus. Tapi, lanjutnya, ada kerugian besar. Sebelum Azure Dragon menjelaskan lebih jauh, Sun Wukong menyela, dasar idiot, pikirkan baik-baik.
Memecah jiwamu artinya mentalmu akan terkuras habis. Hyunwoo tercengang. Bahkan butuh 10 tahun untukmu menguasai awan Kinton. Bayangkan melakukan 5 latihan seberat itu dalam waktu bersamaan. Azure Dragon mengangguk. Kau memang tidak akan kelelahan secara fisik di ruang imajiner, tapi kelelahan mental. Kau tahu seperti apa rasanya, bukan? Hyunwoo menarik napas mengangguk pelan. Jadi ini tergantung seberapa kuat mentalku. Sun Wukong menambahkan. Untuk sekarang, 2 adalah batasmu. Cuma 2. Hyunwoo terdengar kecewa. Mau bagaimana lagi? Kata Sun Wukong. Latihan kali ini beda. Kau akan menyerap achievement kami, bukan cuman sekadar teknik. Hyunwoo menggertakkan gigi. Jadi ini memang bukan jalan yang mudah. Sun Wukong tiba-tiba bertanya. Tapi, kau serius soal tipe wanita idealmu? Hyunwoo melotot. Apa hubungannya dengan semua ini? Bagaimanapun juga, ideal tetaplah ideal, jawab Sun Wukong santai. Melihat umurmu sekarang, rasanya pilihanmu terlalu gampang. Azure Dragon menimpali. Tapi gambar yang kau tunjukkan ke wanita itu memang unik. Sederhana, tapi punya daya tarik. Hyunwoo menghela napas. Aku cuma tunjukkan gambar dari game yang sering kumainkan, supaya dia berhenti tanya-tanya. Mereka saling pandang. Tampak masih curiga. Bukan yang kalian pikir, tegas Hyunwoo, menutup percakapan. Sudah, aku mau tidur. Di tempat lain, Mighty Chaos sedang berbicara dengan Miryong. Aku tahu mastermu bukan orang biasa, ujar Mighty Chaos. Tapi, tipenya benar-benar unik. Miryong terlihat gugup. Apa itu berarti metode yang kupelajari tidak akan berhasil? Mighty Chaos menyeringai. Nak, aku tidak pernah kalah dalam urusan seperti ini. Sekarang, siapkan semua yang kuberitahukan. Mereka pun mulai berdiskusi. Namun, satu persyaratan yang disebutkan membuat mata Miryong membelalak. Wajahnya memucat, berkeringat dingin. 3 hari kemudian, Seo Yeon terlihat sedang membaca novel ringan bergenre romansa. Namun, ia mengerutkan kening. Entah kenapa, ini seperti fiksi yang tumpang tindih dengan dunia nyata. Ia menatap layar ponselnya, lalu bergumam. Apa Miryong benar-benar mencoba menjalin hubungan dengan Kak Hyunwoo? Tapi kupikir kakak hanya menunjukkan gambar itu agar aku berhenti bertanya. Seo Yeon menghela napas, menyerah. Terserahlah, aku sudah melakukan yang disuruh. Di waktu yang sama, Hyunwoo mengunjungi mansion milik Miryong. Tapi yang membuatnya terkejut bukanlah tempat itu, melainkan pemandangan di dalamnya. Botol-botol alkohol berjejer rapi di mana-mana. Ini semua alkohol? Tanya Hyunwoo. Bingung. Iya, Master. Jawab Miryong polos. Aku tahu itu alkohol. Maksudku, kenapa? Namun ucapannya terhenti ketika melihat penampilan Miryong. Pakaian yang dikenakan gadis itu identik dengan karakter game yang beberapa hari lalu ia tunjukkan sebagai tipe wanita idealnya. Hyunwoo menatap pakaian yang dikenakan Miryong sambil bergumam dalam hati. Apa dia hobi cosplay? Tapi kenapa cosplay di tempat ini? Apa ada sesuatu yang terjadi padanya? Miryong hanya duduk diam, menuangkan anggur ke dalam gelas, lalu menyodorkannya kepada Hyunwoo. Ia masih terlihat bingung, bahkan sedikit curiga, ketika Miryong terus mendesaknya untuk meminum anggur tersebut. Ekspresi Hyunwoo tidak bisa menyembunyikan rasa ragu dalam dirinya. Dari tempat tersembunyi, Mighty Chaos mengamati dengan dahi berkerut lalu menepuk jidatnya. Ya ampun. Nak, kenapa engkau malah memaksanya minum anggur? Gumamnya, cemas. Dalam hati, Miryong menjawab, aku cuma melakukan sesuai arahanmu. Namun Mighty Chaos langsung membantah. Kalau memberinya alkohol bisa menyelesaikan semuanya, tak mungkin aku menyusun rencana serumit itu. Miryong terdiam, ekspresinya menunjukkan keterkejutan. Apa kau tahu alasan utama dari pertemuan kalian kali ini? Lanjut Mighty Chaos. Miryong menjawab dalam hati, untuk membuatnya mabuk dan memperkuat hubunganku dengannya. Mighty Chaos tersenyum miring. Kalau begitu, 1 gelas saja jelas tak cukup. Miryong kembali terkejut. Hyunwoo yang melihat perubahan ekspresi Miryong ikut heran. Kenapa dia tiba-tiba begitu? Selain soal cosplay dan anggur, apa dia hanya ingin bersantai setelah semuanya yang terjadi? Tapi anggur ini kuat sekali aromanya, pikirnya.
Akhirnya, dengan harapan semuanya cepat selesai, Hyunwoo mengambil gelas dari tangan Miryong dan meminumnya. Seketika, ia menyadari rasa anggur itu benar-benar tak enak. Melihat Hyunwoo telah meneguknya, Mighty Chaos segera memberikan arahan lanjutan. Sekarang, tuangkan lagi, lalu ucapkan sesuatu yang... Tapi ia langsung menghentikan dirinya sendiri. Tidak, aku tak bisa menyerahkan bagian rayuan ini pada Miryong yang terlalu polos. Kalau perlu, aku sendiri yang ambil alih tubuhnya. Namun itu berisiko. Hyunwoo kemungkinan akan langsung curiga jika tubuh Miryong dikendalikan. Terjebak dalam kebuntuan, Mighty Chaos pun menghela napas. Tak ada pilihan lain. Sekarang Miryong, kau harus memilih. Miryong terdiam. Pilihannya cuma dua. Lanjut Mighty Chaos. Pertama, berhenti sampai di sini. Atau kedua, kau ikut minum. Jika kau tak yakin bisa membuatnya mabuk, maka jadikan dirimu yang mabuk. Setidaknya, itu bisa memberi petunjuk kecil. Miryong bergumam. Tapi, bagaimana kalau terjadi kesalahan? Mighty Chaos menjawab tegas. Ini satu-satunya kesempatanmu. Hanarin tidak ada di sini. Kau ingin menyerah sekarang setelah sejauh ini? Dikuasai tekad, Miryong mendekati Hyunwoo dengan ekspresi serius. Master, tunggu sebentar. Bisakah kau menunggu 5 menit saja? Tanpa penjelasan lebih lanjut, ia pergi. Saat Miryong pergi, tiba-tiba sebuah notifikasi sistem muncul di hadapan Hyunwoo. Undangan dari sistem telah diterima. Sisa waktu 29 detik. Belum sempat ia bereaksi, tubuhnya langsung dipindahkan secara paksa ke dalam ruang sistem. Aneh, ruangan itu tampak sangat familiar. Furniturnya masih sama meskipun Hyunwoo sudah lama tak mengunjungi tempat itu. Di tengah ruangan, seorang gadis yang sudah sangat dikenalnya duduk sambil menyapanya dengan senyum tipis. Avenue tanpa pikir panjang, Hyunwoo mendekat dan langsung memukul kepalanya. Aduh, untuk apa barusan itu? Avi meringis sambil memegangi kepalanya. Hyunwoo menyipitkan mata. Entah kenapa, kau kelihatan mencurigakan. Avi mengernyit. Apa maksudmu? Aku hanya berjaga-jaga, siapa tahu ini jebakan, atau semacamnya. Avi menghela napas panjang. Kau pikir aku menjebakmu? Ia lalu menambahkan. Dan kenapa sih kamu selalu memukul orang begitu saja? Hyunwoo tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, lalu mengelus kepala Avi pelan. Ada banyak hal yang ingin kubicarakan denganmu. Avi memandangnya dengan mata lembut, lalu mengangguk. Aku juga. Ada sesuatu yang belum pernah bisa kusampaikan padamu. Ia menarik napas, lalu mulai menjelaskan. Tapi sebelum itu, satu prosedur terakhir. Mungkin kamu sudah pernah mendengarku disebut-sebut oleh kreator. Tapi, biar kuperkenalkan diriku lagi. Aku adalah satu dari 5 pendiri menara yang mengawasi semua dunia paralel, menjaga keseimbangan, dan mengatur seluruh lantai di menara ini. Aku adalah pemegang otoritas tinggi, pengawas sistem yang bertanggung jawab penuh. Aku adalah The Administrator. Adegan berpindah ke lantai 1 menara. Sang Guardian, yang sebelumnya dikalahkan oleh Hyunwoo, akhirnya terbangun. Matanya langsung tertuju pada alat komunikasi yang tiba-tiba aktif, terhubung ke lantai atas. Di layar tertulis, mulai sekarang, ujian lantai 1 dihapus. Climber akan langsung diuji di lantai 9. Tak lama setelah itu, seorang climber lain yang sebelumnya juga dikalahkan, Shouten Doji, ikut siuman. Ia tampak murka, terutama karena kekalahannya yang dianggap memalukan. Dengan suara lantang, ia bertanya pada Guardian. Orang itu yang berambut hitam, dia... siapa? Guardian menjawab datar. Dia sudah tidak di sini, mungkin dia telah naik. Atau mungkin, dia sekarang berada jauh di atas kita, di dalam menara. Adegan kembali ke ruang sistem milik AV. Disinilah AV mulai membuka lebih banyak kebenaran. Setelah status otoritasnya naik ke tingkat tertinggi, Avi akhirnya mulai mengetahui banyak hal, termasuk kenyataan bahwa selama ini, ia bahkan tidak sepenuhnya mengenali jati dirinya sendiri. Hyunwoo menatap Avi lekat-lekat dan bertanya, lalu, kenapa waktu itu kau memilih meninggal dunia? Avi tersenyum sayu. Aku akan memberitahumu alasannya nanti. Untuk sekarang, dengarkan dulu situasi yang sebenarnya. Di mansion Miryong, gadis itu akhirnya dalam kondisi mabuk. Entah berapa botol anggur yang sudah ia habiskan. Dengan wajah merah dan nada bicara tak karuan, ia bergumam, Master, akhirnya, hatiku sudah siap.
Tapi ketika ia membuka mata, sofa tempat Hyunwoo duduk sebelumnya kini kosong. Untuk melampiaskan rasa frustrasinya, Miryong terus meneguk botol demi botol anggur. Ruangan dipenuhi aroma tajam alkohol, namun ia tak peduli. Tangannya tak pernah lepas dari leher botol, matanya menerawang kosong. Mighty Chaos yang berada di dalam darinya memandang cemas. "Miryong, tolong, berhentilah minum," ucapnya dengan nada pelan. Namun, tak ada jawaban. Miryong hanya diam, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Tak lama kemudian, seorang bawahan datang terburu-buru dan membisikkan laporan. Ada climber yang baru saja muncul. Meski lokasi pastinya tak bisa kami lacak, kemungkinan besar mereka akan muncul di sekitar Seoul, tepatnya Uijeongbu. Miryong tersenyum tipis, namun tatapannya berubah tajam, penuh mencekam. Karena suasana hatiku sedang buruk. Aku akan menemui climber itu sendiri. Sementara itu, di ruang sistem, Hyunwoo tengah berbicara dengan Ave. "Setelah otoritas informasimu mencapai tingkat atas," kata Ave, "aku akhirnya mendapatkan kembali sebagian ingatan sebagai administrator. Itu sebabnya aku bisa mengetahui situasi dalam menara dan kondisi waktu saat ini, terutama mengenai keruntuhan lantai 9. Ia melanjutkan dengan nada serius. "Aku memblokade lantai karena situasi sudah terlalu berbahaya, dan karenanya aku juga kesulitan untuk tetap berhubungan denganmu." Hyunwoo mengangguk, mencoba memahami. Jadi itu alasannya. Tapi, sampai kapan lantai ini akan diblokade? Ave menjawab, sekitar 2 hingga 3 bulan. Kenapa rentangnya tidak pasti? Aku sudah menggunakan seluruh kekuatanku untuk melarikan diri dari 3 pendiri yang mencoba melenyapkanku. Untuk bertahan, aku terpaksa membatasi ingatanku, agar sisa kekuatanku tetap bisa digunakan. Ini seperti mode hemat baterai pada ponsel. Hyunwoo menghela napas. Intinya, saat blokade terangkat nanti, sekelompok konkeror akan datang ke sini. Kita harus bersiap. Avi mengangguk. Benar, dan kita juga harus melindungi penduduk lantai 9. Memang, para konkeror tidak bisa turun ke bawah, tapi climber bisa naik. Dan jumlah climber yang memanjat akan meningkat drastis. Hyunwoo menyipitkan mata. Kenapa bisa begitu? Beberapa waktu lalu, struktur menara berubah. Desainer merebut otoritasku dan mengambil alih kendali secara paksa. Mereka menghubungkan lantai 1 langsung ke lantai 9. Di tempat lain, Shoten Doji memanjat menara dengan ekspresi geram. Kekalahan memalukan dari Hyunwoo masih membekas. "Keparat, aku akan membunuhmu, apapun yang terjadi." Begitu sampai di gerbang lantai 9, ia langsung merasakan tekanan luar biasa dari aura emas yang menyelimuti seluruh area. Jantungnya berdegup kencang. Energi apa ini? Kenapa aku merasa tertekan seperti ini? Di pusat aura emas itu, berdiri sosok Miryong dengan ekspresi serius. Ia melangkah mendekat. "Pastikan kau bisa bertahan lebih lama kali ini," ucapnya dingin. Shoten Doji terdiam, bingung. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, Miryong melesat dalam kecepatan luar biasa, menyerangnya tanpa peringatan. Kembali ke ruang sistem, Avi melanjutkan. Ketika lantai terhubung kembali, mereka bisa langsung turun ke lantai 9. Satu konkeror saja sudah cukup untuk menghancurkan satu lantai, dan mereka datang dalam kelompok. Hyunwoo terkejut, keringat dingin menetes di pelipisnya. Sial, satu-satunya orang yang bisa menahan mereka sekarang adalah Hanarin yang masih dalam pelatihan, Miryong yang baru saja mendapatkan title pemimpin Yakiyaku, Sion yang dilatih oleh Heavenly Demon, dan makhluk ekor 9. Hyunwoo menatap Avi. Berapa banyak climber yang datang? Kira-kira 8-10, tapi jumlahnya akan jauh lebih banyak di hari pertama. Kenapa hari pertama? Karena mereka yang sudah memanjat sebelumnya akan sampai secara bersamaan. Tapi, tindakanmu membunuh mediator itu sudah bagus. Jika tidak, mayat-mayat di bawahnya akan bangkit kembali. Biasanya, climber yang gagal akan dihidupkan kembali oleh sistem dalam waktu tertentu. Adegan kembali berpindah ke pertarungan Miryong. Shoten Doji memohon dengan suara lirih. "Tolong, hentikan." Miryong tetap santai. Ia bersiap menyerang lagi. "Cepat regenerasi, ini belum selesai." Shoten Doji berhasil menghindari serangan berikutnya. Wajahnya terlihat lega, namun hanya sesaat. Karena Miryong telah berada di belakangnya, tanpa suara. "Itu benar, kau memang harus bisa menghindar beberapa kali, atau ini akan cepat membosankan."
ucapnya dingin. Shoten Doji menoleh dengan tubuh gemetar. Sebelum ia sempat bereaksi, satu pukulan telak membuatnya tumbang seketika. Setelah itu, Mighty Chaos berbicara kepada Miryong yang sedang termenung. "Kau sudah sadar?" Miryong tidak menjawab. "Kau terlihat murung. Kenapa?" Miryong menoleh dengan tatapan kesal. "Serius, kau menanyakan itu?" Mighty Chaos tersenyum. "Kau berhasil membuat mastermu terkesima sampai melarikan diri. Bukankah itu seharusnya membahagiakan?" Miryong tampak terkejut. "Apa maksudmu?" "Selama ini dia selalu menjaga jarak denganmu, tapi kali ini dia memilih untuk menghindar. Ketika seseorang dari lawan jenis mulai menunjukkan reaksi berbeda dari biasanya, itu berarti dia peduli." Miryong seperti tersentak. Wajahnya memerah, seolah musim semi tiba di tengah medan pertempuran. Dari sudut, Shoten Doji yang sejak tadi pura-pura pingsan menatap bingung ekspresi Miryong yang berubah drastis. "Apa-apaan ini?" pikirnya. Ia berniat kabur diam-diam. Namun Miryong masih terlalu polos, mempercayai penuh kata-kata Mighty Chaos bahwa sang master mungkin benar-benar peduli padanya.